Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mohon maaf yang nggak biasa dengan Google Meet ya, jadi setting background saya kebalik-balik. Saya nggak tahu gimana nyarinya supaya nggak kebalik ya, Mas Krisno. Masih kebalik, saya cari menunya belum ketemu. Pertama saya terima kasih sekali ya, ini diundang sama Mas Krisno untuk ikut bertukar pengetahuan. Saya juga merasa bukan paham ya tentang pernafasan dan energi. Saya bukan ahlinya pernafasan, tapi kalau disebut ahli energi ya saya memang bidang energi ya. Jadi ya boleh kalau disebut tahu sedikit tentang energi. Nah, malam ini saya ingin mencoba ya memfasilitasi diskusi ya, yang terkait dengan pernapasan dan energi. Dan pernapasan kan hal yang sangat penting di dalam kita berkegiatan, khususnya di pencaksilat. Karena saya melihat walaupun di kurikulumnya itu disebutkan bahwa itu penting ya itu tentang pernapasan, tapi kalau dari perhatian saya melihat mungkin pengamatan di lapangan walaupun tidak banyak ya, tapi kesan saya pernapasan ini kurang begitu diperhatikan dalam latihan. Ya, latihan mungkin outdoor, kemudian senam, guru sudah selesai. Tapi bagaimana pernapasan ini dilakukan dengan benar dan seperti apa? Nah, ini yang harapannya bisa saling berbagi di kesempatan ini gitu. Nah, dalam kesempatan ini juga sebenarnya saya menceritakan satu hal yang sangat netral ya, mungkin nanti bisa disesuaikan dengan misalkan kurikulum di Teratai ini seperti apa. Karena ini materinya terus terang saya ambil nih dari percakapan saya dengan dengan mesin ya, dengan komputer ya. Ini kan kalau di dunia komputernya ada AI, Open AI ya. Nah, ini saya juga ingin mengajak saudara-saudara sekalian juga membiasakan diri juga. Ada banyak pengetahuan yang mungkin perlu kita tanyakan ke mesin ya, karena mesin itu mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi, kemampuan untuk menganalisa informasi, dan kalau ditanya-tanya dia juga semakin lama semakin pandai, walaupun itu oleh pengembangan juga dibatasi. Jadi saya mengambil salah satu contoh OpenAI-nya itu ChatGPT namanya, ChatGPT ya. Saya pernah diundang di acara keluarga gitu, tak kasih tahu ini kita bisa pakai ChatGPT gitu ya, terus install. Nah, saudara saya ini kemudian kalau pidato apa topiknya langsung tanya aja di ChatGPT ini, tolong bikinkan teks pidato ya tentang hal ini gitu, langsung keluar itu kan. Nah, saya di sini juga ingin mengajak dulu semua. Karena mungkin pengetahuan kita akan makin lama makin kalah sama mesin gitu ya. Ini pertanyaan saya di sini, pertama tentang definisi pernafasan, kedua tentang definisi energi, ketiga tentang hubungan antara pernafasan dan energi, kemudian berikutnya ya dasar-dasar pernafasan, ada pernafasan dada, pernafasan perut, pernafasan dada perut, pernafasan yang sering kemudian kadang-kadang menjadi bahan diskusi itu adalah pernafasan teratai yang dada perut sangat membahayakan. Nah, ini juga saya bertanya aja tidak itu, tapi apa sih bahayanya orang melakukan pernafasan dada perut? Saya tanyakan di sini ini juga. Ini mungkin nanti secara pintas juga saya sampaikan. Yang pertama tentang definisi pernafasan ya, saya tanyakan ke OpenAI ChatGPT itu, pernapasan itu bagi seorang pendekar itu merupakan aspek yang penting ya dalam latihan. Oleh karena penting ini
saya ingin memancing dulur-dulur ini untuk melihat pernapasan lebih dalam lagi, dan kalau bisa juga diterapkan di dalam kurikulum seperti apa, mendapat porsi waktu yang lebih banyak, metode latihan yang betul, sehingga kita bisa hidup lebih sehat gitu kan. Kalau kita bisa hidup lebih sehat, paling tidak untuk diri kita sendiri juga bisa mempunyai peluang lebih sehat, lebih, ya insya Allah bisa lebih panjang umurnya gitu ya. Cuman walaupun semua itu kan semua ada garis masing-masing, tapi ini kan suatu wujud usaha kita untuk bisa hidup lebih sehat gitu. Nah, pernapasan, proses pengambilan dan pengeluaran udara dengan cara yang terkendali, teratur, dan sesuai dengan gerakan-gerakan dalam bela diri pencaksilat. Karena saya tanyanya juga, apa sih pernapasan untuk pencaksilat gitu ya? Jadi harus saya kasih kata kunci pernapasan dan pencaksilat. Nah, pernapasan pendekar. Nah, sehingga kemudian tentang definisinya sendiri, pernapasan adalah suatu teknik yang digunakan oleh seorang, katakan di sini pesilat, untuk mengatur aliran udara ke dalam dan keluar dari paru-paru dengan tujuan untuk, itu kan ya, ada beberapa yang disampaikan. Pertama, untuk mengoptimalkan kinerja fisik. Jadi kerja fisik kita akan lebih baik. Jadi pernafasan yang tepat ini akan memungkinkan penyerapan oksigen. Ya, jadi ini bukan ilmu klinik ya, tapi ini ilmu mungkin fisika gitu ya, pembakaran ya. Kita perlu energi perlu kita dapatkan dari pembakaran ya. Pembakaran itu salah satunya adalah unsurnya oksigen. Sehingga oksigen harus lebih banyak kita serap. Jadi saya juga kalau melihat peralatan-peralatan yang kaitannya dengan pembakaran, kalau kita semakin banyak menggunakan oksigen itu pembakarannya akan semakin sempurna. Jadi pernapasan yang tepat ini memungkinkan penyerapan oksigen yang cukup ya oleh tubuh, yang sangat penting untuk memberikan energi dan stamina selama latihan atau kegiatan fisik yang lain. Jadi pernapasan yang efisien ini akan membantu menghindari kelelahan yang terlalu dini. Kemudian pernapasan meningkatkan kekuatan. Kemudian juga bisa digunakan untuk mengontrol gerakan dan keseimbangan. Pernapasan juga bisa meningkatkan konsentrasi mental. Nah, ya, pernapasan diarahkan dan disadari juga membantu meningkatkan konsentrasi mental. Kemudian juga meningkatkan kendali emosi, meningkatkan kita bisa mengontrol emosi lebih baik lagi. Jadi kalau kita, misalkan kita mau presentasi, mau pidato aja itu sudah terbukti ya, saya berkali-kali, ya kita harus menghirup nafas, mengontrol emosi dan stres dalam situasi yang sangat intens. Ini akan memungkinkan kita untuk tetap tenang dan mengambil tindakan yang lebih rasional. Kemudian juga meningkatkan kesadaran tubuh. Nah, ini, jadi melalui pernafasan yang sadar, seseorang dapat mengembangkan kesadaran tubuh yang baik. Ini membantu dalam mengontrol gerakan, merasakan tekanan kalau ada stres, dan juga merespon dengan lebih cepat. Itu, nah ini juga. Kemudian tentang ini ya Pak, penjelasannya ya. Jadi pada dasarnya pernapasan adalah komponen penting dalam membentuk seorang pendekar agar menjadi kuat, terampil, dan berpengetahuan dalam seni bela diri khususnya pencaksilat. Nah kemudian energi ya, ini juga apa nih definisi energi dalam pencaksilatnya, juga tanyanya harus pakai kata pencaksilat. Nah, energi dalam konteks pencaksilat seperti dalam banyak seni bela diri itu memiliki makna yang lebih luas dari sekedar konsep fisik. Ternyata energi ini tidak hanya fisik saja. Energi dalam pencaksilat mencakup berbagai aspek yang mencerminkan kekuatan fisik, mental, dan spiritual pendekar. Ternyata kaitannya ada ke sana juga ya. Nah, kemudian tentang definisi energi itu yang konteksnya terkait dengan pesilat. Itu adalah energi adalah kekuatan dan vitalitas yang dimanifestasikan melalui ini kan ya unsur-unsur.
Nah, unsur-unsurnya ini kalau di yang secara rasionalnya itu melalui unsur tubuh, pikiran, dan jiwa. Nah, jadi ini kaitannya ada jiwanya juga ya, ada pikiran dan jiwa yang dapat digunakan untuk yang tadi kekuatan fisik, kekuatan mental, ada kekuatan spiritual. Jadi energi spiritual adalah komponen yang mendalam dalam pencak silat. Nah, ini katanya seperti itu. Ini mencakup pemahaman tentang hubungan antara diri sendiri dan alam semesta. Ternyata mesin juga bisa mengumpulkan informasi itu. Bahwa pernapasan ini juga bisa ada kaitannya juga ya dengan hubungan antara kita ya, katanya kalau di dalam silat itu kita ini ya, mikrokosmos sama makrokosmos. Nah, mikrokosmos kita, kemudian alam semesta itu ini makrokosmosnya. Ada interaksi, energi itu interaksi badan kita dengan alam semesta. Di dalam badan kita mikrokosmos ini juga tubuh, pikiran dan jiwa ini juga ada kaitannya. Nah, juga kaitannya dengan penggunaan energi spiritual untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan. Ini juga masih kaitannya sebenarnya masih fisik juga. Nah, konsep-konsep ini kalau di tempat lain juga disebutnya ada chi atau prana gitu ya, dalam berbagai budaya, istilahnya seperti itu. Ini jawaban dari mesinnya seperti itu. Kemudian energi juga bisa digunakan untuk mendapatkan keseimbangan dan harmoni. Energi itu mencakup aspek keseimbangan dan harmoni antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Seseorang pesilat mencari keseimbangan ini dan untuk mencapai kinerja yang optimal ya, dalam katakan nih pencak silat dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga energi bisa juga digunakan untuk meningkatkan keberanian dan semangat juang. Ya. Energi juga mencakup semangat juang dan keberanian untuk menghadapi tantangan dan berjuang untuk tujuan tertentu. Energi bisa memotivasi seseorang untuk terus belajar, berkembang, dan menjadi lebih baik dalam khususnya, karena ini konteksnya pencak silat ya, dalam pencak silat. Tapi bisa diperluas nih, kalau enggak pencak silat berarti dalam kehidupan sehari-hari. Nah, definisi energi dalam pencak silat itu mencerminkan filosofi dan nilai-nilai yang mendasari seni bela diri. Nah, energi bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang pengembangan diri secara menyeluruh. Nah, ini ya, pengembangan diri secara menyeluruh, menggabungkan aspek fisik, aspek mental, spiritual untuk mencapai keseimbangan dan keunggulan dalam bela diri dan kehidupan sehari-hari. Saya pikir ini masih cocok gitu ya, ini dengan yang kita pahami sejauh ini gitu ya. Nah, berikutnya yang terkait dengan hubungan ya antara pernafasan dan energi itu ya. Hubungan antara pernafasan dan energi bagi seorang pendekar itu merupakan elemen kunci ya. Elemen kunci dalam berlatih dan katakan nih kalau misalkan dalam pertandingan ya, dalam bertanding secara efektif. Nah, sehingga pernapasan yang benar dan dikelola dengan baik ini dapat memiliki dampak signifikan pada tingkat energi, pada kekuatan, pada kinerja. Nah, hubungannya bisa dengan pernapasan, kita bisa meningkatkan pasokan oksigen yang berdampak pada energi yang lebih baik. Kemudian juga kita bisa memperlambat kelelahan gitu ya. Kita nggak cepat lelah kalau kita punya tingkat pernapasan kita baik, pasti kita bisa ketahanan kita dalam berlatih akan lebih lama. Kemudian juga mengontrol gerakan, kemudian juga konsentrasi mental, ya, pernafasan yang terkendali membantu meningkatkan konsentrasi mental. Nah, pernafasan yang tenang dan terkendali membantu tetap fokus, ya, bisa membuat keputusan yang tepat dan merespon dengan cepat terhadap perubahan situasi. Kemudian ketenangan emosi. Nah, ini bisa didapat juga dari pernapasan.
kita bisa mengendalikan pernapasan dalam situasi yang intens gitu ya. Kita cenderung tetap tenang dari latihan pernapasan yang secara rutin kita lakukan, bisa menjaga dan mengontrol diri kita. Nah ini penting dalam kehidupan sehari-hari untuk menghindari ya pengambilan keputusan yang sifatnya itu reaktif gitu ya, impulsif. Kurang pertimbangan ya, dan juga bisa untuk mempertahankan ketenangan dalam situasi-situasi yang sangat kritis atau tegang. Kemudian juga bisa diperoleh kinerja terbaik ya, gerakan teknik dilakukan dengan presisi, pernapasan tepat memastikan seorang pendekar dapat mencapai kinerja terbaik ya. Ini membantu dalam melakukan gerakan-gerakan yang rumit dan efektif. Ini juga bisa diperoleh dari pernapasan. Kemudian energi spiritual, nah ini disebutkan di sini beberapa aliran pencaksilat memandang pernapasan sebagai cara untuk menghubungkan diri dengan energi spiritual. Ya, jadi ada kaitannya juga nyambung antara pernapasan dan ini energi spiritual. Kemudian dengan pernapasan yang baik kita kalau ada kelelahan, ya, ini bisa ada reaksi dari tubuh. Yang terkait dengan pemulihan kelelahan dengan lebih cepat dibandingkan teman-teman lain yang pernapasannya kurang. Ya. Jadi pernapasan yang tepat juga membantu dalam proses pemulihan setelah latihan atau kegiatan katakan ya pendidikan. Dan CO2 dan kembali dengan oksigen yang lebih baik, lebih segar, membantu tubuh pulih dengan cepat. Jadi pernapasan merupakan bagian integral dari pelatihan dan teknik ya, katakan di bertanding gitu ya. Nah, pendekar yang mahir dalam mengelola pernapasan akan memiliki keunggulan dalam tingkat energi, konsentrasi, efektivitas gerakan, dan lain-lain. Jadi pernapasan ini aspek penting dalam pengembangan kemampuan seorang pendekar gitu ya. Pernapasan yang tepat ini akan bisa ini melibatkan perpaduan antara pernapasan, sebenarnya disebut juga di sini sebelum ditanya pernapasan apa saja itu dia juga memberikan penjelasan ya. Pernapasan yang tepat dalam pencaksilat melibatkan perpaduan antara pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, selain itu juga pernapasan harus dilakukan dengan ritme yang sesuai dengan gerakan dan situasi. Pernapasan yang baik adalah keterampilan yang harus diajarkan dan dikuasai gitu ya, kata mesin ini loh. Ini kata mesin ini ya, pernapasan ini merupakan keterampilan yang harus diajarkan dan dikuasai oleh pendekar pencaksilat. Nah, karena itu merupakan komponen kunci dalam mencapai tingkat energi, kekuatan, dan kinerja tertinggi dalam bela diri. Baik, berikutnya tentang pernapasan. Nah, ini saya juga oleh Mas Kisma sebenarnya hanya memancing aja 5–10 menit. Jadi ini juga nanti ada diskusi dari dulur-dulur gitu ya. Makanya saya juga ini tadi uraiannya panjang ya. Mungkin saya bacakan inti-intinya aja. Jadi yang pertama pernapasan dada. Ini pernapasan dangkal, pernapasan sekunder. Teknik pernapasan yang digunakan lebih fokus pada penggunaan otot dada untuk mengambil dan mengeluarkan udara. Nah ini penggunaan otot dada, gerakan dada ini terlihat, perasaan permukaan pernapasan, dada cenderung terasa lebih dangkal dan terkonsentrasi di bagian permukaan paru-paru. Nah, sifatnya itu cepat dan dangkal ya. Jadi pernapasan dada seringkali lebih cepat dan dangkal dibandingkan pernapasan perut. Ini dapat terjadi secara alami dalam situasi yang memerlukan respon cepat. Jadi kalau dada itu untuk respon cepat bagi gerak tubuh kita sebenarnya. Jadi pernapasan dada disebutkan di sini itu tidak cocok untuk meningkatkan stamina. Dia cocoknya merespon cepat, tapi stamina kurang efisien. Salah satu kekurangan pernapasan dada adalah
kurangnya efisiensi dalam memasuk oksigen. Jadi oksigennya nggak sebanyak kalau kita lebih dalam lagi dengan pernapasan perut. Ya itu ya. Karena hanya sebagian kecil paru-paru yang digunakan ya, pernapasan dada tidak optimal untuk memelihara stamina dalam jangka panjang. Ini penjelasan mesin seperti itu bisa kita cocokkan atau kita eksperimen ya. Sehingga disarankan sebaiknya digunakan dalam kombinasi, berarti kan dada perut gitu ya. Nah, pernafasan dada yang efektif ini memerlukan latihan dan kesadaran, harus belajar untuk mengatur pernafasan sesuai dengan kebutuhan situasi. Kemudian pernafasan perut ya. Nah, ini dikenal pernafasan perut dalam. Kalau dada tadi dangkal, kalau perut dalam. Pernafasan diafragma, ini teknik pernafasan yang sering digunakan oleh pendekar pencaksilat ya. Memungkinkan kita untuk menggunakan otot perut untuk mengambil dan mengeluarkan udara dengan lebih efisien dibandingkan dengan pernafasan dada. Nah, uraiannya ada sebagai berikut. Jadi ini melibatkan penggunaan otot perut, kontraksi otot perut, terutama otot diafragma yang lebar dan datar, terletak di bagian bawah paru-paru dan berfungsi sebagai penarik utama udara ke dalam paru-paru. Kemudian nafas perut ini gerakan abdomen yang terlihat saat mengambil nafas. Ya, ketika mengambil nafas dalam-dalam perut akan mengembang keluar dan ketika mengeluarkan nafas perut menarik masuk. Ini gerakan terlihat jelas selama pernafasan perut. Pengisian penuh paru-paru mengurangi stres dan ketegangan, berdampaknya bisa di sana, kemudian juga bisa meningkatkan stamina, konsentrasi mental, kontrol emosi, kesadaran tubuh, ya, ini dapat mengembangkan kesadaran tubuh yang lebih baik. Ini membantu dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan dan menghindari cedera. Nah, pernafasan perut ini juga merupakan keterampilan yang memerlukan latihan dan kesadaran yang terus-menerus. Kita harus berlatih secara teratur untuk mengembangkan teknik pernafasan yang baik. Nah, pernafasan perut ini merupakan komponen penting dalam latihan dan pertarungan atau pertandingan pencaksilat. Ini membantu pendekar mencapai tingkat energi, kekuatan dan konsentrasi yang diperlukan untuk berhasil dalam bela diri ya. Kombinasi antara pernafasan perut dan dada yang baik ini memungkinkan seorang pendekar untuk mengoptimalkan kinerja fisik dan mental. Nah, berikutnya pernafasan dada perut ya. Dikenal sebagai pernafasan diafragma. Teknik pernafasan menggabungkan jenis pernafasan dada dan perut. Ya. Ini pernafasan yang paling sering digunakan oleh pendekar ya, karena menggabungkan keuntungan dari kedua jenis. Ya. Jadi ini kalau dipraktekkan dada, kita menarik nafas ditaruh di dada, kemudian ditekan perut, tarik lagi dada, perut dada lepas, gitu ya. Nah, itu seperti itu kalau kita ini ya terapkan di latihan kita. Nah, berikutnya lagi yang pernapasan dan kesehatan. Kan ada pertanyaan, wah ini ya pernapasan berdampak buruk di jantung terutama ya. Ya, pernapasan dalam pencaksilat jika ini catatannya ya, jika dilakukan dengan benar seharusnya ya, tidak membahayakan jantung. Ini jawaban dari mesin ya. Jawabannya dari mesin seperti itu. Seharusnya tidak membahayakan jantung. Sebenarnya pernapasan yang tepat dan terkontrol ini dapat memiliki banyak manfaat. Banyak manfaat kesehatan termasuk memperkuat jantung gitu ya, dan sistem kardiovaskular gitu ya. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tentang tekanan darah. Pernapasan dalam yang dilakukan secara intens atau tidak terkontrol memang dapat meningkatkan tekanan darah secara singkat. Nah, itu yang mungkin perlu dipahami. Ini adalah responsi alami tubuh ya terhadap aktivitas fisik yang meningkatkan denyut jantung untuk memompa lebih banyak oksigen ke otot-otot yang sedang bekerja ya. Peningkatan tekanan darah ini seharusnya tidak membahayakan jantung jika tubuh dalam kondisi kesehatan yang baik.
Ini yang mungkin perhatian yang perlu kita perhatikan. Kemudian keseimbangan kardiovaskuler, gitu ya. Latihan fisik yang melibatkan pernapasan dalam seperti bela diri pencaksilat sebenarnya dapat meningkatkan keseimbangan kardiovaskuler dan kesehatan jantung. Aktivitas fisik teratur dan pernapasan tepat dapat membantu memperkuat jantung, meningkatkan aliran darah dan mengurangi risiko penyakit jantung. Jadi dengan bernapas yang bagus, ya, pernapasan yang baik, justru di sana itu kita akan bisa mengurangi risiko penyakit jantung. Nah, mungkin gitu ya, perlu juga ada konsultasi dengan dokter. Nah, ini jawaban dari mesin ya, dia menganjurkan seperti itu. Meskipun pernapasan dalam perut itu biasanya aman, ada beberapa kondisi medis tertentu yang dapat membuat aktivitas fisik, termasuk latihan pernapasan berisiko bagi jantung. Ini khususnya seseorang yang memiliki riwayat masalah jantung, tekanan darah tinggi, atau kondisi medis serius lainnya yang sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter ya sebelum terlibat dalam aktivitas fisik yang intens termasuk pencaksilat. Dokter dapat memberikan saran yang lebih baik tentang sejauh mana seseorang dapat berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Nah, kemudian juga pengawasan pelatih gitu ya, selama latihan pelatih yang berkualitas, dan yang perlu pelatih yang paham tentang pernafasan ini harus bisa memastikan bahwa pernafasan yang dilakukan dengan benar dan sesuai dengan tingkat kebugaran fisik masing-masing siswa yang dilatih itu penting gitu ya. Nah, jadi pelatih perlu memonitor ya, harus memonitor keadaan siswa dan juga menyesuaikan latihan sesuai dengan kebutuhan. Nah, mungkin secara sepintas itu ya yang saya sampaikan untuk memancing ya, diskusi pada malam hari ini sebelum ini kan baru pertemuan awal ya, itu tentang pernafasan dan energi ya. Saya berharap memang mendapatkan respon dan juga bisa ada pedoman yang muncul ya dari sarasian ini. Gimana sih baiknya latihan? Pertama memang harus dari konsep dasarnya dulu ya. Pernafasannya itu apa, energi itu apa hubungan antara pernafasan dan energi, terus kemudian bagaimana kita berolah nafas. Ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan macam-macam itu kita bisa tanyakan ke mesin ya, nanti kita bisa mendapatkan jawaban, karena si mesin ini bisa mengumpulkan informasi, menganalisa informasi dan memberikan uraian kepada kita. Dia bisa memberikan uraian dari yang singkat dan juga bisa kita tanya lebih lanjut. Kamu jelaskan dong lebih rinci lagi. Oh ya, terima kasih, saya bisa bercerita lebih rinci lagi ya. Dia akan menjawab seperti itu. Jadi poinnya itu ya, pertama saya mengajak berdiskusi supaya ada serangkaian ini ya tentang pernafasan dan energi. Ya mudah-mudahan nanti kalau bisa berlanjut terus berapa kali seri khusus pernafasan dan energi, ada pedoman yang bisa disusun oleh Mas Sukisno gitu ya, untuk bisa jadikan pedoman dalam latihan, karena pernafasan itu penting. Bahkan seringkali di latihan itu kan gerak, nafas, dan zikir atau ini ya berdoa, ini penting. Tiga hal ini menjadi hal yang perlu kita tanamkan pada diri kita dan juga dulur-dulur kita gitu. Selalu ingat pada Tuhan, itu kan penting juga gitu ya dalam setiap nafas kita gitu. Jadi gerak, nafas, doa itu menjadi bagian kita sehari-hari. Kemudian tentang pemanfaatan mesin ini juga mari kita membiasakan diri, walaupun tidak seluruhnya betul ya di mesin. Saya juga perlu menyampaikan, bukan berarti di mesin selalu betul. Mesin juga kan itu juga buatan manusia juga, pasti ada kelemahan-kelemahannya. Jadi kalau informasi tidak lengkap, maka dia juga akan memberikan informasi yang salah.
Nah, tapi paling tidak kita jangan sampai tertinggal ya pengetahuannya. Ya walaupun tetap kita gunakan mesin ini kita saring informasinya gitu ya. Karena ini bisa jadi mesin itu bisa mengumpulkan pengetahuan yang jauh lebih banyak dari kita. Gitu ya. Kita sangat terbatas, pikiran kita, memori kita dalam menyimpan informasi sangat terbatas. Sementara si mesin dia diberi infrastruktur yang memorinya sangat luar biasa besarnya, sehingga dia bisa menyimpan informasi yang banyak, bisa menganalisa informasi yang banyak, bisa memberikan penjelasan yang semakin lama semakin sempurna. Itu dari saya, mudah-mudahan banyak bermanfaat, bisa mendorong kita untuk saling berdiskusi ya, khususnya tentang pernapasan dan energi. Ini tadi ada pelatih saya, Mas Nugroho Sulami, saya agak ngeri kalau ada pelatih itu ya, ini saya memberikan penjelasan. Ada Mas Agus juga, agak berdebar ya. Itu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Edi atas paparannya luar biasa tentang pengetahuan tentang pernapasan sampai energi, bagaimana juga manfaatnya. Jadi sekedar informasi bahwasanya sarasan online ini sebenarnya gagasan kami bersama Mas Kesno. Terus kita coba untuk jadi agenda rutin agar kita terus berkembang. Jadi setelah disahkan nggak mandek gitu aja, nggak bisa gerak ya wis, kita diskusi ngobrol kayak gitu aja sih. Nah, mungkin kesempatan selanjutnya bisa disambung sama Mas Kesno. Setelah ini saya minta Pak Sakti juga ikut ngobrol. Setelah itu bisa ke, mumpung ada majelis luhur di sini, Mas Nugroho sama Mas Hernuk. Dan mungkin setelah itu kita sambung dengan tanya jawab. Oke, monggo Mas Kesno bisa disambung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan semuanya. Suaranya kecil Mas Kesno. Oh. Baik. Kedengeran udah besar. Ya, jelas banget. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Mas Edi Laksono atas paparannya. Yang kedua, saya ini merasa tersanjung malam ini karena beberapa dulur-dulur sepuh yang bergabung, yang tadi Mas Edi Laksono sebutkan. Mas Edi aja deg-degan, apalagi kita, Mas. Sama Rawuh, Mas Bambang Herdo, dan Mas Nugroho Sulami selaku majelis luhur. Dan alhamdulillah, kalau menurut saya ini hal yang membahagiakan, karena justru dengan para sepuh yang hadir bisa membuat diskusi kita makin luas sebenarnya. Untuk menanggapi apa yang tadi dipaparkan, saya hanya menyambung saja. Kebetulan beberapa tahun yang lalu, saat sebelum pandemi dan kalau tidak salah, kita diajak oleh Pak Sakti untuk belajar dengan dua dokter, Mas Edi Laksono. Kebetulan satunya itu adalah pakar pernafasan. Itu cukup menarik karena sangat jarang seorang dokter itu belajar pernafasan. Dan paparan beliau itu dokter Pamuji yang satu, kemudian dokter Soleh kedua. Dokter Pamuji itu ketua Iluni UI. Luar biasa. Ya, atas paparannya. Jadi ternyata di dalam universitas baik di luar maupun di UI sendiri itu sudah akan dijadikan mata kuliah. Hal-hal yang berkaitan dengan pernafasan, kemudian energi dan yang lain-lain. Jadi memang betul tadi di paparannya Mas Edi Laksono ketika bertanya dengan mesin itu, karena emang sudah akan dinaikkan ke sebuah tingkat ilmu pengetahuan baru.
yang nanti mungkin akan ada tuh nanti tingkatan strata 1 bahkan sampai 2 dan 3 gitu. Nanti ada dokter khusus pernapasan bisa jadi begitu. Bagus. Universitas Yati Ternate. Ini ada dokter pernapasan. Ya, oleh sebab itu bisa jadi nanti adalah wacana gitu untuk kemudian desa Ternate bagaimana menjadi pemicu awalnya gitu. Menjadi garda paling depan untuk menjadi lead banknya kan gitu. Kemudian terus salah itu juga mengutarakan bagian-bagian pernafasan. Tadi betul ada diafragma. Dan kalau di bidang kedokteran dia mengungkapkan justru yang paling banyak dipakai itu adalah pernafasan perut sebenarnya. Karena potensi dari dia menyebutkan potensinya bukan pada fisik, tadi betul kalau dada itu berkaitan sama power dia, tapi lemah di stamina. Nah, sedangkan kalau perut itu sebenarnya bagian yang paling tambahan yang paling positifnya adalah dia sebenarnya mengurangi temperamental gitu. Penjelasannya seperti itu. Jadi ketika orang misalnya marah gitu, maka itu akan ketahuan tuh penelitiannya bahwa kalau orang dalam emosi tinggi itu sangat 80% pengaruhnya ke pernapasan dada. Nah, ketika dia pindahkan ke perut, maka penurunan emosinya akan kelihatan. Nah, itu memang sudah diteliti. Nah, oleh sebab itu ini pengetahuan baru sebenarnya yang kita pengen bahas sebenarnya. Jadi kalaupun nanti kemudian Esa Ternate menggabungkan dua fungsi tersebut yang tadi Mas Edi Laksono paparkan, ya itu memang ternyata dalam pengetahuan atau penelitian orang-orang luar dan kita juga memang ternyata sudah diteliti bahwa itu punya fungsi yang berbeda-beda. Oleh sebab itu nanti pada malam hari ini fungsi-fungsi yang tadi disebutkan oleh Mas Edi itu kita bisa diskusikan. Memang 5-10 menit itu memang nggak bakal cukup ya untuk kemudian pernafasan dari segi fisik fungsinya apa, kemudian pernafasan dari segi mentalitas kejiwaan itu fungsinya apa. Apalagi kita disebutkan di akhir pernapasan dari sisi spiritual juga punya term-term atau punya fungsi-fungsi yang sangat banyak. Ya nanti makanya oleh sebab itu nanti Mas Edi siap-siap untuk menjawab banyak pertanyaan dari kita. Itu saja saling berbagi. Itu pengantar atau tambahan yang bisa saya berikan. Nanti silakan ke para kadang-kadang kita untuk juga ikut menambahkan sebelum dibuka termin diskusi dan pertanyaan. Monggo Mas Ajis, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mas Desno. Mungkin Yani bisa sambil menyiapkan mungkin pertanyaan atau pengalaman pernah belajar pernapasan model apa, terus bisa disampaikan di sini bagaimana apa yang dirasakan saat itu kayak gitu. Oke, mungkin setelahnya bisa disambung Mas Sakti untuk Mas Sakti tamat. Ini pertemuan kedua. Kali keduanya Mas Sakti ikut di Serasan online. Alhamdulillah. Monggo Mas Sakti. Ya, ngerespon mungkin yang lain yang masih aktif. Halo. Dengaran. Silakan Pak. Saya terima kasih tadi Mas Edi berkenan untuk menuliskan itu beberapa terminologi atau tata cara mengenai pernapasan dan kaitan dengan energi. Di dalam pencak silat ada satu lagi, barangkali itu nanti dikaitkan dengan
doa tadi Mas Hadi menyebutkan, kita mengenal satu terminologi lagi adalah cipta, kemudian rasa dan karsa. Dengan menggabungkan yang tadi secara fisik gitu mengenai pernapasan sama ini, kita ada satu lagi adalah untuk mengendalikan pikiran kita. Kita ada daya cipta. Daya cipta itu berguna untuk membimbing kita mau ngapain nih, energi yang kita hasilkan ya. Jadi itu berdasar daya cipta. Jadi apakah kita misalnya sebagai contoh, saya mau mengobati seseorang yang sakit, berarti daya cipta kita adalah untuk mengirimkan energi untuk membangkitkan kemampuan untuk penyembuhan, misalnya seperti itu. Kemudian itu adalah daya cipta, dan ini daya cipta ini bisa menembus macam-macam, tembok juga bisa, dan bahkan dia bisa dikirim untuk beberapa pakar energi yang sudah terlatih gitu ya. Dia bisa mengirimkan pikirannya melalui virtual apa ya, pemikiran daya cipta itu. Misalnya ini Jakarta, yang sakit ada di Surabaya. Jadi jarak itu bisa tembus dan itu bisa berkeliling. Karena kita tahu bahwa sesuatu yang dicipta itu bisa berkecepatan sangat tinggi, itu ilmunya Mas Edi itu. Jadi tinggi sekali, dan dia bisa menembus. Jadi misalnya kita dipisah oleh tembok gitu, di sebelah sana ada orang, bagaimana kita mengirimkan energi kita menembus tembok itu kepada yang sebelah gitu. Jadi hal itu pernah dipraktekkan oleh Mas Imam almarhum. Dia menanyakan pada kita, di sebelah itu ruangan itu ada berapa orang. Jadi kemudian kita melakukan visualisasi. Kita lihat rasa dari itu, nanti ada kaitannya setelah divisualisasi kemudian dirasakan. Rasa ada 4 orang misalnya begitu. Kemudian dilihat bener nggak 4 orang, atau mungkin cuma 2 dan sebagainya gitu. Itu mengenai cipta, daya cipta kita untuk menyalurkan energi sesuai dengan karsa. Karsa itu kemauan kita mau apa. Jadi cipta, karsa, kemudian ada rasa, satu lagi rasa. Jadi rasa itu untuk merasakan deteksi hasil, kemudian apakah itu berwujud dan sebagainya, itu dilihat dari, makanya ada cipta, rasa, karsa. Ada daya cipta, kemudian ada rasanya dan karsa. Coba nanti Mas Edi dicari di literaturnya gimana itu.
Karena pertemuan tiga ini, cipta rasa karsa ini menghasilkan energi yang sangat bervariatif dan berkekuatan tinggi. Jadi kadang-kadang kita bisa ada orang kita minta untuk duduk, terus kita berimajinasi, kita mengatakan bahwa dia tidur, maka orang itu menjadi tidur beneran gitu. Cara kayak sejenis hipnotis gitu. Jadi kalau kita bilang tidur, dia akan tidur. Kalau dia bilang misalnya tangannya dia pegang kenceng gitu, kita bilang pada dia bahwa tangan kamu nggak bisa dilepas, padahal dia pegang sendiri gitu. Akhirnya ternyata memang si yang bersangkutan, objeknya itu memang betul-betul nggak bisa melepas, padahal tangan itu dipegang sendiri oleh dia gitu ceritanya. Jadi nanti ada kaitan-kaitan energi, Mas Edi, kaitkan dengan itu tadi, cipta rasa karsa. Saya rasa sementara itu karena ceritanya nanti panjang, tapi yang kita ini yang gampang-gampang aja, misalnya kita di sana berlatih misalnya bagaimana satu buah misalnya, ada apel 2, apel yang satu kita buat dengan imajinasi bahwa dia tidak akan busuk, yang satu kita bilang berimajinasi bahwa apel itu akan busuk segera. Kita taruh di atas kulkas itu dua-duanya, maka akan terbukti nanti mana yang busuk duluan, mana yang tidak, dan sebagainya. Itu beberapa latihan yang dilakukan. Saya rasa itu sedikit. Mas Aziz, silahkan kembalikan. Oke, terima kasih Pak Sakti. Jadi ceritanya Pak Sakti itu mengingatkan pas pertama kali saya ketemu Pak Sakti tahun 2008 di Jogja, pernah dibikin tidur juga, dan beberapa orang di sana dengan metode cipta rasa dan karsa, kalau nggak salah saat itu juga. Ada kadang warga yang datang itu tertatih-tatih, terus dengan penyaluran energi, katanya sudah bisa muter-muter kayak di badannya. Terus testimoninya, tadi tuh saya kesini masih dipapah. Nah, setelah ditransfer energi ini tadi, langsung udah bisa mulet-mulet, muter-muter bebas kayak gitu. Nah, ini salah satu manfaat dari energi. Terima kasih Pak Sakti, mungkin bisa lanjut ke Majelis Luhur. Alhamdulillah kedatangan Majelis Luhur, Mas Hernu sama Mas Nugroho. Monggo, mungkin Mas Hernu dulu bisa dilanjut. Silakan Mas Hernu. Kendali Mas Edi Laksono Soho dulur-dulur daya. Pertama kami aturkan terima kasih lah di dalam suasana memperdalam atau memperkaya tentang pernapasan. Memang pernapasan setahu saya ya, dari sini kita mau mengajak tukar pikiran. Yang pertama, bagaimana kan kita melakukan pernapasan yang efektif di dalam memilih waktu. Kalau zaman saya dahulu dilatihnya itu untuk pelaksanaan yang efektif dalam pernapasan itu dalam suasana yang hening,
situasinya yang cukup tenang, yaitu pada tengah malam. Tujuan dari pernapasan di dalam pertama kita itu latihan itu adalah memperpanjang, melatih paru-paru kita supaya kita bisa nahan napas lebih lama. Setelah kita itu setiap kita latihan makin lama, ada batasan waktu. Menurut Mas Imam itu kalau kita mau bisa lebih mending itu dalam pernapasan Esa itu minimal perhitungan kita itu harus bisa mencapai hitungan 20. Lah pengertian di dalam hitungan 20 inilah saya sendiri sudah mencoba pada titik pernapasan itu sudah masuk ke dalam ruangan meditasi. Di dalam meditasi itu isinya adalah di situ energi. Di dalam energi itu menurut pendapat kami adalah apa yang kita gambarkan seperti Mas Sakti tadi sampaikan, itu akan sudah sendirinya kita itu bisa 3 hal cipta, rasa, dan karsa itu sudah bisa terwujud. Tinggal apa kemauan kita, tujuan kita apa. Jadi dengan mata terpejam, dengan hati, dengan pernapas kita yang kita tahan, itu kita mempunyai suatu tujuan. Apa yang harus kita arahkan, disinilah munculnya suatu energi. Yang pertama itu adalah energi untuk melihat. Kemudian kalau sudah terbiasa, baru kita bisa menemukan untuk energi yang bisa mentransfer. Dari situlah mungkin pengalaman-pengalaman yang kami miliki yang saat ini ya. Demikian Mas Edi, mungkin di dalam kekurangan ini saya bisa untuk diberikan tambahan-tambahan yang lain lah, sehingga arti dalam pernapasan Esa ini bisa sangat bermanfaat bagi saudara kita yang mau untuk mempelajari. Saya rasa itu dulu, nanti bisa kita sambung. Jadi kalau ada kesalahan atau kekurangan yang mohon dimaafkan. Matur nuwun. Sugeng dalu. Sugeng dalu Mas Hermuk. Interupsi Mas Nugroho. Mas Hasis sebentar ke Mas Nugroho bisa? Selamat malam, terus dulu semua. Senang kita Mbak. Ini harusnya saya cerita tentang Mas Sakti dulu. Mas Sakti dulu kan pegang Litbang PSHT. Litbang PSHT, saya dan Mas Edi itu kan termasuk yang diminta Mas Sakti untuk mempelajari tadi yang Mas Edi sebutkan. Kita berada dalam itu untuk ziarah senja itu berbahaya. Kan dulu Mas Sakti pernah bahwa para beberapa sepuh meninggal dengan urat-urat pecah, pembuluh darah pecah seperti itu. Betul ya Mas Sakti? Iya. Saya nambahkan sedikit Mas Dok. Monggo. Barangkali di salah satu metode pernapasan diceritain mengenai pernapasan yang mengikuti cakra Mas, yang keliling sampai ke Kirinium, tes lidah dan sebagainya. Satu cara itu aja disampaikan. Karena Mas Nuk ini kebetulan pakar pengobatan yang biasa untuk mengobati orang lain. Silakan Mas. Mengobati diri sendiri nggak bisa. Jadi gini,
Ya, yang kita kenal di PSHT itu pernapasan dada perut. Ya memang dulu waktu usia muda bersemangat ya. Tapi rasanya dengan bertambahnya umur kita punya keterbatasan. Hipertensi lah, ada pengapuran lah, dan itu menjadi berbahaya untuk dilakukan. Saya kemarin juga ikut menangani latihan tingkat 2. Ada seorang pelatih malah meminta kalau belum bisa 24 dada perut belum bisa ngecer. Waduh, saya bilang gitu. Ya jadi saya ngajak para sedulur untuk terbuka, ya bahwa apa yang dipelajari di PSHT itu juga ada di luar, ya. Jadi ilmu PSHT itu bukan satu-satunya. Dan pengalaman saya banyak membaca, ada juga mendapat pelajaran dari beberapa sumber, itu seperti benang merahnya itu ketemu, ya. Benang merahnya ketemu, hanya sayangnya ya. Usia saya sudah tua, sekarang hampir 68, ya. Jadi kalau untuk melatih seperti itu memang butuh waktu, ya. Seperti kenapa sih kalau kita melakukan jurus bukaan tidak terasa apa-apa, ya? Ya karena memang dari dulu tidak pernah dibahas soal energi. Ya, saya dan Mas Edi, Mas Hari di Madiun itu kebetulan pernah mendapat tuntunan dari seorang sesepuh begitu. Dan saya tanyakan pada beliau, apakah dikenal pernapasan dada perut? Jawab beliau tidak. Oke, saya tidak mengatakan bahwa yang ada di sekarang ini mungkin kurang apa, tapi kita terbuka pada hal yang baru. Saya mendapat kesimpulan yang Harjo Utomo itu mengajarkan mungkin metode lain. Mas Imam dengan segala kemampuannya memang membuat jalan pintas dada perut yang cepat kelihatan, begitu. Oke, coba kalau para sedulur pengen tahu juga, ada di YouTube tuh vlog Ngaji Roso, ya. Ngaji Roso ada seorang muda, dia SH Panti atau pokoknya dari Magetan, membahas tentang pernapasan, ya. Menurut saya bagus, ya. Inline, sejalan dengan apa yang saya ketahui. Baik, kembali kepada topik Saresehan, energi dan pernapasan. Jadi memang kita perlu tahu sumber energi itu di luar kita apa, ya. Terus di dalam badan kita seperti apa, bagaimana caranya kita memasukkan, yaitu salah satunya dengan cara pernapasan. Selain dengan makan, ya, makan itu kan juga memasukkan energi, ya. Nah setelah masuk mau diapakan? Nah ini yang menjadi topik yang menarik, ya. Kadang-kadang poros dulur ini mungkin karena kurang pembinaan dengan pernapasan tertentu, cukup bangga dengan misalkan belajar memukul es, batu pecah dan seterusnya. Walaupun kalau saya dengar dari beberapa sesepuh, itu tidak diajarkan. Tetapi karena memang kurangnya pembinaan di PSHT, menjadi mencari-cari sendiri, ya. Ini memang tantangan untuk PSHT. Nah, tadi disebut ada cipta rasa karsa, ya. Energi itu kalau sudah masuk di dalam badan kita,
tinggal kita tuh mau diapakan. Contohnya, saya pernah dipesan oleh Mas Imam, kamu tuh tidak boleh marah kalau lagi tidak enak atau emosi keluar rumah. Ini kita ini sering melontarkan energi tanpa kita kontrol. Contoh, pada waktu kita marah, apa yang kita katakan bisa terjadi langsung. Kenapa begitu? Karena pada waktu marah itu cipta rasa karsa kita bersatu. Begitu emosinya ini sehingga keluar lewat ucapan, mungkin juga bisa lewat pukulan dan seterusnya, dan terjadi. Jadi energi itu bisa kita labeli, kita beri tugas mau jadi apa, ya. Mau jadi energi yang menyembuhkan bisa, untuk yang merusak bisa, ya. Contohnya pada waktu keceran, ya, ini misalkan saja bahwa kita daya cipta kita mendoakan si yang dikejar itu supaya menjadi warga Esa yang berbaik, berbahagia di dunia akhirat. Itu lewat daya cipta kita, itu kita keluarkan. Bisa lewat nafas, ya, masuk di gelas dan seterusnya. Jadi energi itu sesuka-suka kita mau diapakan, ya. Yang kita pelajari di PSHT selama ini dada perut. Ya. Saya ngajak sekarang kita terbuka. Coba buka YouTube. Apa yang disebut sebagai pernafasan micro-orbit. Micro-orbit, kalau mau ditulis bahasa Inggris, micro-orbit. Ya. Bagaimana? Jadi rupanya badan kita, dalam badan kita ini punya saluran energi, ya. Ada sumsuma, ada pinggala, ada ida, dan seterusnya. Itu bahasa yoga. Yang kita pelajari di PSHT itu saya temukan bahwa itu adalah ilmu yoga kuno. Jadi kalau kita membuka tentang yoga, beberapa hal itu sama. Oke. Nah, di dalam micro-orbit itu disebutkan bahwa aliran energi itu kalau di dalam badan manusia, kalau di depan itu dari muka, turun, leher, dada, perut, lalu di kemaluan, berputar, ke belakang, ke punggung, ke kepala, terus ke muka lagi, ya. Dan seperti itu. Nah, hanya biasanya sistem aliran energi tersebut terputus. Terputus kenapa? Coba poros dulur buka lagi YouTube. Apa manfaat menekuk lidah? Coba nanti kita gabungkan. Terus kalau BAB, ya maaf ya, kalau BAB untuk memotong BAB apa yang kita lakukan? Kita menarik jadi ada tempat yang namanya perineum. Di situ adalah penyambung aliran energi. Jadi pada waktu kita BAB kita supaya putus nyemplung gitu. Nah, itu yang ditarik itu perineum. Kalau kita menarik perineum dan menekuk lidah, maka aliran energi kita menyatu, kita bisa putar. Ya. Kalau kita bisa memutar energi tersebut, maka keluar masuknya energi dari badan kita jagat delay ini ke alam semesta dan sebaliknya itu bisa lancar. Karena apa? Micro-orbit itu nanti akan lebih membukakan apa yang disebut cakra, ya. Cakra itu pintu keluar masuknya energi. Nah, dengan konsep seperti itu, saya rasa mungkin akan lebih mudah memahami kenapa dulu pada waktu kita keceran,
Mungkin bagi yang tingkat 2 sudah tahu apa yang harus dilihat, ya. Terus pada waktu kejaran kenapa kita harus grounding, ya, kaki menginjak tanah dan seterusnya. Karena itu ada hubungannya dengan bumi dan udara ini. Mungkin itu dulu aja supaya sekiranya nanti ada yang bertanya mungkin bisa lebih detail lagi. Maaf ya, jadi saya tidak bermaksud ayo kita ubah kurikulum, itu tidak, sama sekali tidak. Tapi kita perlu terbuka bahwa ada metode lain, ya, metode lain seperti itu. Dan ini juga saya praktekkan. Mungkin beberapa tingkat 2 paham kalau sebelum mengejar kan harus memompa energi masuk lewat dada perut. Kalau bagi saya sambil nonton TV saja bisa, ya, asal kaki lama saya perintahkan masuk itu energi. Itu dulu aja, ya, monggo. Terima kasih Mas Nugroho. Mungkin bisa masuk sesi pertanyaan, mungkin mumpung banyak pakar di sini. Monggo, yang mau bertanya silakan langsung di open mic-nya. Kesempatannya terbuka lebar. Ada sekitar 20 yang hadir di serasaan online. Dipersilakan jika mau bertanya. Apapun itu terkait dengan pernapasan dan juga energi. Monggo. Udah dipotret, Mas. Sampun. Dan yang tadi Mas Sakti sebutkan menembus tembok itu betul. Energi itu bisa kita kirimkan, karena sebenarnya kalau energi itu kita kirimkan, rumusnya Einstein, MC kuadrat, dia bergerak dengan kecepatan cahaya, ya, punya daya tembus bisa kemana saja, ya. Jadi oleh karena itu saya pernah ingat Mas Imam memberi nasihat, kalau sudah bermain-main dengan energi, atau Mas Imam menyebutnya kesah, hati-hati dengan pikiran, ya. Kita harus berpikir positif. Kalau kita punya berpikir negatif, itu bisa kejadian. Dan pernah saya buktikan, ya, bukan buktikan, tidak sengaja saya marah, langsung terjadi di depan mata, ya. Kenapa kalau marah itu bisa menyatu? Ya, saya juga memang butuh latihan. Ingat nggak, kalau kita membaca Api di Bukit Menoreh, kenapa sudah puluhan tahun kita masih ingat Agung Sedayu, Swandaru, Kiai Gringsing, yang sebenarnya nggak perlu dihafal tapi hafal terus. Karena kita membaca Api di Bukit Menoreh itu dengan segala rasa perasaan seolah-olah kita terlibat. Nah, dengan melibatkan hal seperti itu, energi juga bisa dilontarkan. Mungkin tambahan sedikit, mumpung saya ingat. Ya, sepakat sekali dengan Mas Nugroho bahwasanya energi itu bisa menembus tembok. Memang energi itu tidak terbatas ruang dan waktu, ya. Mungkin saya mengawali untuk bertanya, jadi yang selama ini jadi unek-unek saya itu pernapasan. Dari napas itu bagaimana sih teknisnya dia bisa merubah energi? Mungkin yang selama ini kita tahu kan kayak dari energi listrik bisa berubah menjadi panas, terus mungkin kita bisa bergerak itu karena asupan energi dari makanan kayak gitu. Nah, kalau pernapasan itu prosesnya seperti apa biar dia bisa jadi energi kayak gitu. Terus kemudian kayak menanggapi yang tadi bahwasanya pernah ada yang menyampaikan bahwasanya banyak kadang warga itu ketika sudah sampai usia sepuh kayak gitu banyak sakit-sakitnya. Nah, pertanyaan saya, mungkinkah karena ada kesalahan metode pernapasannya, mungkin
pernah saya kayak baca di sebuah artikel bahwasanya rata-rata kemampuan manusia untuk menahan napas itu antara 30 sampai 90 detik. Nah, misalkan dipaksakan sampai 20 detik terus pengulangan sampai 5 kali itu kan mungkin sekitar 100 detik. Dan itu kadang bisa ditingkatkan lagi. Itu apakah nggak bahaya gitu loh? Gitu sih Mas, mangga. Berbahayanya diarahkan kepada siapa? Mungkin yang pernapasan itu tadi ke bagaimana pernapasan bisa berubah menjadi energi itu ke Mas Edi. Sakti itu siapa? Begitu Mas Herno, gitu. Monggo. Oke. Yang ini Mas, yang pertanyaan pertama bagaimana teknis pernapasan bisa berubah menjadi energi itu tadi kayaknya bisa ke Mas Edi Laksono. Terus yang kedua tentang ritme pengulangan itu mungkin bisa ke Mas Nugroho atau ke Mas Hernuk sih. Mas Nugroho ini mau menjawabnya sepertinya. Loh kok Kan saya aja mancing aja tadi kan kata Mas Kisno ini pancing aja itu nanti akan berinteraksi banyak orang. Ya mungkin kalau saya mungkin sebelum Mas Nugroho yang lebih lengkap lagi, kalau saya kan ini aja sangat dangkal pengetahuan saya. Tadi oleh Mas Sakti pertama kali Cipto, tadi kan Daya Cipta. Daya Cipta mungkin juga sebenarnya seperti doa gitu ya, kalau saya ya, Daya Cipta kita ingin apa? Sebenarnya kita mendoakan kalau kaitannya sama kerohanian gitu ya. Kita menciptakan satu bentuk keinginan dari jiwa kita untuk difokuskan pada suatu tujuan gitu ya. Jadi misalkan kita ingin mengirimkan energi ke seseorang menjadi sehat ya, kita harus menciptakan keinginan mengirimkan energi dan dibayangkan, divisualisasikan di sana kepada seseorang sebuah energi menuju ke sana dan kemudian menjadikan seseorang itu menjadi sehat gitu ya, pulih sehat. Nah, tentu saja orang mengirimkan energi ya harus kuat gitu kan, harus punya energi banyak. Kalau nggak mampu ya berarti dia nggak bisa mengirimkan energi gitu. Walaupun ini ada saya ada ini pro kontra. Kalau saya dalam badan yang kuat itu jiwanya juga kuat. Artinya energi dalam badan kita harus kita kumpulkan, kita berlatih bernapas membuka energi. Di samping tadi juga yang sifatnya itu visualisasi daya cipta tadi, bahwa kita ingin kalau daya cipta kaitannya dengan doa tadi itu kan berarti kan sepertinya kita tidak perlu kuat gitu kan ya. Tapi kalau menurut saya kita juga harus kuat supaya kita mampu melontarkan energi kita, supaya kita mampu memvisualisasikan, supaya kita juga bisa menciptakan yang kita inginkan itu apa, cipta kita itu inginnya seperti apa, kita harus punya kekuatan. Jadi kekuatan itu harus kita latih gitu kan, supaya kita mempunyai energi yang cukup gitu kan. Makanya itu pernafasan tadi harus kita gali juga gitu ya. Mungkin kita tadi juga saya sangat sepakat sekali dengan Mas Kisno tadi, bahwa pernafasan dada itu sifatnya tujuannya adalah power gitu kan, makanya dia sesaat. Jadi latihannya untuk reaksi-reaksi cepat itu pernafasan dada. Tapi kalau pernafasan perut itu dia stamina. Berarti kalau kita latihan pernafasan perut, stamina kita akan lebih baik kan ya. Nah itu kalau nggak percaya, mari kita buktikan ya, kita latihan pernafasan perut. Maka pertama stamina kita akan kuat, kedua tadi emosi kita akan lebih baik. Jadi itu kalau kita banyak melakukan latihan pernafasan perut, kita bisa mengendalikan emosi kita dengan lebih baik.
supaya tadi kata Mas Nugroho tadi jangan sampai kita lagi marah, artinya daya cipta karsa kita menyatu dilontarkan pada saat pikiran kita lagi ya kurang positif gitu ya, jadi itu berdampak kurang baik. Jadi mungkin itu tadi memang gambaran contoh yang sangat bagus ya dari Mas Nur tadi. Bagaimana seseorang bisa melontarkan energi dan berhasil itu situasinya seperti itu gitu ya. Situasinya betul, wah kita punya kerentek ya, keinginan yang luar biasa, kita mempunyai cipta yang apa yang kita inginkan, didorong oleh rasa kita, ya. Cipta rasa kita menjadi satu kesatuan, jangan lontarkan dalam bentuk kemarahan, tapi dalam bentuk yang lebih tenang. Nah itu akan lebih bagus hasilnya. Itu mungkin dari Mas Nugroho atau Mas Heri, monggo. Terima kasih gitu kan. Mohon maaf kalau saya pengetahuan saya sangat dangkal. Merendah, jangan merendah. Monggo, yang mau jawab. Sopo. Saya ini tadi ada mengenai latihan ya dada perut. Kenapa harus dibatasi? Ya. Jadi tubuh manusia itu mempunyai daya tahan yang terbatas juga. Penyebabnya adalah di dalam jantung manusia. Jantung itu makannya adalah disuplai oleh beberapa pembuluh darah kecil gitu ya di sekitar jantung yang mensuplai makanan ke dalam jantung. Jadi supaya jantung itu tetap sehat gitu. Jadi dia harus makan. Makannya dari mana? Itu dari pembuluh darah di sekitar jantung yang disuplai. Kalau kita melakukan pernafasan dada perut, menahan, artinya menahan nafas atau darah dalam paru-paru kita membesar, sehingga akibatnya dia menekan kepada jantung. Kalau jantung itu sehat, ditekan kayak apa aja juga nggak apa-apa. Tapi kondisi manusia tidak sama. Sehingga pada saat ditekan itu pembuluh darah yang di sekeliling jantung itu akan berhenti karena ditekan oleh paru-paru. Nah, kalau berhenti, apa akibatnya? Jantung tidak mendapat makanan. Itu makanya mohon maaf jadi dalam waktu itu ada latihan tingkat 2, kemudian ada darinya mewajibkan minimum, dan minimumnya tinggi sekali. Saya hanya bilang hati-hati latihan dada perut ini, terutama pada saat Anda menahan di dada, itu paru-paru Anda akan menekan kepada jantung yang menyebabkan jantung tidak mendapat makanan. Kalau itu terjadi dalam kurun atau kurun waktu yang cukup lama, maka akibatnya jantungnya kebagian makanan. Itu fisiknya itu aja. Sehingga sebelum latihan itu dilakukan di Jogja, maka temennya Mas Asisi Nyun Sewu, mungkin benar mungkin tidak, kemudian pagi-pagi dia latihan pernafasan itu dalam posisi tiduran itu, dan akhirnya meninggal. Nah, yang ingat kata-kata saya itu adalah Zaki kebetulan.
begitu ada meninggal dianalisa dan sebagainya gitu, sehingga batas itu perlu diatur karena para pelatih itu terutama yang di Madiun ya itu mengatakan kamu makin menahan makin lama makin bagus. Artinya kemudian energi itu makin besar. Di nahan bisa 30 ini. Dan anak-anak Madiun itu cerita kepada saya, dia dengan bangganya, saya bisa nahan sampai 50. Hitungan 50. Saya bilang gitu kok bangga gitu loh. Karena dia merasa bahwa dengan menahan lebih lama energinya akan makin tinggi. Saya bilang hati-hati aja. Itu benar waktu itu terjadi latihan sehingga pagi hari dia berlatih sendirian. Terus kemudian 2 orang yang meninggal saat itu. Satu di Jogja, satu lagi di Solo Tigo kalau nggak salah. Jadi dalam waktu bersamaan dan dalam latihan tersebut sampai 2 korban warga kita, padahal warga kita itu tidak pernah sakit. Kakaknya cerita sama saya, ini anak ini kuat sekali dan dia tidak pernah sakit. Kok bisa meninggal begitu gitu. Itu aja Mas. Sekedar informasi tadi ada menanyakan berapa batasan. Saya mungkin ingin menambahkan penjelasan dari Mas Sakti ya. Saya sangat setuju sekali dengan Mas Sakti tadi karena sebenarnya memang tadi kan saya jelaskan latihan pernapasan ini akan mempengaruhi tekanan darah gitu. Dia berdampak di sana. Nah, kalau orang lanjut itu pembuluh-pembuluh darahnya sudah rapuh gitu. Ini mungkin kaitannya ke sana. Jadi kalau latihan kemudian ada kenaikan tekanan darah dan pembuluh darahnya nggak pasti akan seperti itu. Memang pernapasan ini latihan yang harus bertahap dan lama gitu. Nggak bisa kalau udah lama nggak latihan terus coba lagi latihan itu waktu lama lagi. Nggak bisa terus dikejar misalnya udah warga tingkat 1 lama nggak latihan tapi aktif terus kemudian daftar siswa tingkat 2 terus mau dipaksa latihan pernapasan yang dada perut yang hitungannya tinggi ya ini pasti itu sangat berbahaya. Jadi ini makanya itu kan perlu kajian ya. Jadi siapa yang boleh latihan sampai angkanya tinggi itu ya memang yang dia sudah berlatihan dari waktu muda dan nggak berhenti. Ini memang pernapasan jangan berhenti kalau sadar ya paham tentang apa arti pernapasan. Harusnya orang tadi itu ya akan selalu berlatih menjaga latihan pernapasan karena pernapasan itu satu yang sangat penting yang bermanfaat baik untuk fisik maupun jiwa kita. Tadi kan ada tubuh, pikiran, jiwa gitu kan. Mungkin itu kalau diterjemahkan ke budaya Jawa menjadi cipta, rasa, karsa gitu. Itu Mas Aziz ini ya, mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Ini kayaknya ada yang raise hand, Mas Muhaimin, monggo. Mas Nuk juga mau komentar lagi. Monggo, boleh. Suaranya Mas Muhaimin suaranya kemeresek nggak jelas ya. Gimana Mas Ajis? Bisa didengar? Udah, oke. Alhamdulillah. Jadi bisa sambil open kamera Mas biar kenal. Oh iya. Sabar. Iya.
mohon maaf tadi mengenai penjelasan dari Kang Mas Sakti tadi. Saya ingin tadi muncul timbul satu pertanyaan. Seperti yang diceritakan beliau tadi, bahwa di Madiun itu ada yang sanggup menahan sampai hitungan 50 tadi, kalau nggak salah Mas. Ya. Jadi sebenarnya yang tercipta di yang ditanamkan oleh pelatih-pelatih kita di kami yang tingkat 1 ini Mas. Jadi semakin lama menahan napas, berarti itu semakin banyak energi yang diserap, gitu kan, yang ditanamkan oleh para pelatih. Nah, jadi menurut pertanyaan saya, berarti kan kalau dilihat sekilas dari penjelasan Mas barusan, berarti itu tidak mengarah ke sana, berarti ada hal lain gitu. Jadi persentasenya itu sebenarnya itu apa untuk menyerap energi itu lebih banyak gitu Mas. Kalau dilihat dari tahan napas, seharusnya yang menahan napas lebih lama itu yang harusnya yang bisa mendapat energi lebih banyak. Nah ini mungkin ada hal lain atau kalau tidak bergantung dengan cara menahan napas, mungkin itu udah bergantung dengan daya cipta atau pikiran apa gimana gitu Mas. Saya belum begitu paham dengan itu mengenai tapi energi itu. Ya. Mohon izin jawab ya Mas Dok. Monggo. Jadi intinya latihan itu digunakan, dada perut itu dilakukan, maksudnya adalah untuk membangkitkan energi. Nah, sekarang energi yang banyak itu pada saat kapan? Pada saat Anda bisa menyimpan energi. Jadi, dia misalnya kita batasi, kalau konon pelatih bilang 20, kalau saya maksimum 16. Mungkin karena saya udah tua ya, jadi 16. Habis itu nafas itu setelah tadi diajari Mas Nuk untuk bernafas dengan liwat nyetak, kemudian liwat perineum dan sebagainya, itu kan energi diputar pada seluruh tubuh, itu ada maksudnya. Nah kemudian dia harus disimpan Mas. Jadi bukan dipakai, tapi disimpan. Di mana nyimpannya? Itu adalah di perut, di bawah perut ini dua jari di bawah udel. Itu ada tempat konon atau dari literatur itu konon dipakai untuk menyimpan energi. Nah energi itu makin banyak dilatih, berarti bukan makin lama, makin sering dilatih dan timbul, dia akan disimpan di bawah. Disebutnya tantiem, itu di bawah udel. Nah, baru dari situ itu bisa dimanfaatkan di dalam prosesi pemakaian energi. Terserah dipakai untuk apa, tapi ada di situ. Jadi yang saya katakan adalah energi kita terbangun itu adalah dengan latihan yang sering, bukan latihan yang lama. Lama dalam arti penahanan nafas. Karena setiap kali ada yang melatih itu, saya peringatkan bahwa jangan menahan terlalu lama. Karena setiap manusia mempunyai jantungnya, itu mempunyai daya tahan sendiri-sendiri. Saya rasa itu aja Mas tadi. Jadi bukan lamanya menahan dada perutnya, tapi nahan dan disimpan. Nah, disimpan
Jadi sering melatih yang di dalam sini itu. Kemudian untuk supaya yang kita simpan itu tetap bersih, ada caranya untuk menggrounding. Jadi energi di situ itu bisa dibuang, dikosongkan, kemudian nanti kita isi lagi. Karena kita menganggap bahwa energi yang tersimpan terlalu lama barangkali menjadi tanda kutip ya menjadi busuk gitu. Karena terlalu lama disimpan kita nggak tahu ini. Jadi untuk selalu menyiapkan energi cukup supaya bisa melaksanakan cipta karsa rasa dan karsa tadi. Saya nyingkatnya biasanya caraka. Caraka itu cipta rasa karsa. Jadi itu sering dilatih sehingga tersimpan dengan baik. Tapi pada saat-saat tertentu kita kosongkan. Kosongkan biasanya dengan cara biasa ditampilkan kemudian di grounding. Di grounding itu supaya dia berkurang, terkuras, habis. Kemudian kita isi dengan yang baru lagi. Saya rasa itu Mas. Nanti Mas Edi cari literaturnya Mas. Oke, Mas Aziz. Saya nambah boleh ya? Oke Mas. Ya tadi ada kalimat bagaimana supaya energi itu masuk ya. Jadi ada prinsip kalau kita mau bermain-main dengan energi. Pertama, dipercaya. Kedua, diyakini. Ketiga, diperintah. Ya. Itu tiga hal itu harus dihayati betul. Kalau tidak yakin bahwa energi itu bisa merusak, ya nggak akan terjadi. Nah, mungkin Mas Sakti, Mas Edi bisa ingat kembali dulu pelajaran seperti itu. Nah, energi yang banyak, jadi gini, metode pernapasan itu terkait dengan bagaimana kita menarik dan mengeluarkan energi dan mengolahnya ya. Nah, energi yang banyak itu ibarat kita punya duit banyak. Kalau kita punya duit banyak, kita mau apa? Banyak. Kita istilahnya ya banyak hal yang bisa dilakukan. Serupa dengan itu, kalau kita energinya banyak, kita banyak bisa berbuat sesuatu. Ya, mau bikin orang repot bisa, mau menyembuhkan penyakit bisa, mau berdoa khusyuk, mau supaya hajatan tidak hujan bisa. Itu kan butuh energi ya. Malah yang saya ingin sampaikan, kita ini kan sudah sekian puluh tahun sering lupa pada badan kita sendiri. Tadi Mas Sakti membahas jantung, paru-paru. Dengan pernapasan, dengan energi, dengan kita memutar energi seperti itu, saya diajar bagaimana neresnani awake dhewe. Neresnani awake dhewe. Jadi sesekali coba pegang jantung Anda, jantung kita. Tadi sudah puluhan tahun jantung berdenyut berapa kali, ya matur nuwun, sudah sini sekian kali, sudah sekian tahun. Paru-paru, ginjal. Nah, itu adalah salah satu cara supaya kita mempertahankan organ kita baik. Karena seperti tadi, apel dikasih energi sama yang satu lagi apel tidak dikasih energi. Kenapa apel yang satu lagi dikasih energi masih awet lama di atas kulkas, di kulkas, ya? Begitu juga dengan badan kita. Kalau kita mampu memerintahkan energi itu
jantung terima kasih ya, kamu yang sehat ya. Kalau kita lagi rusak ginjalnya, kamu sehat ya, sambil dipegang. Kita seolah-olah bicara dengan diri kita sendiri. Saya kok sampai sekarang mempunyai keyakinan itu bisa mempercepat recovery kita selain doa-doa kita ya. Jadi energi itu kalau banyak kita bisa manfaatkan. Hanya memang hati-hati. Tadi saya sebutkan sering keluar tidak terkontrol, marah. Hal yang tidak seperti itu misalnya kita punya rencana nanti besok pagi saya mau ngajak istri saya makan bakmi. Saya belum ngomong, istri sudah ngajak, wah besok makan bakmi yuk. Nah, itu terlontar keluar ya, seperti itu. Nah, itu adalah contoh-contoh bahwa kita energinya banyak ya, seperti itu. Nah, mungkin itu dulu aja. Biar tambahan, poros dulu. Ya, terima kasih Mas Nugroho. Mungkin ada yang lain mau bertanya? Dipersilahkan. Tadi Mas Ernuk belum cerita. Oh iya lo Mas Ernuk lo. Iya Mas, kita matur suwun. Kita mendengar dari Mas Nugroho itu benar-benar bermanfaat dan asik gitu. Jadi bisa menambah wacana, juga bisa menambah pengalaman. Tapi saya juga akan sifatnya mengajak sharing. Pada intinya kita flashback kepada basic dulu. Istilah energi atau istilah dari pernafasan itu Mas Imam itu memberikan contoh bahwa sebetulnya manusia itu hanya perantara bagaimana bisa mengambil energi positif dan negatif. Yang disebut positif itu adalah ibu pertiwi kita, bahwa kosong kita itu adalah yang negatifnya. Jika manusia itu sebagai perantara, maka dari itu sesuai dengan pelajarannya di ESA yang kami alami, ada tingkatan tingkat 1 dan tingkat 2. Kalau tingkat 1 masih belajar untuk menggali atau mempelajari energi melalui pernapasan, yaitu dada, perut, seperti yang Mas Nugroho dan Mas Sakti tadi kupas. Pada intinya bahwa kita belajar pernapasan itu supaya kita itu bisa mempunyai diafragma atau membran antara pengaturan nafas dengan fisik kita sendiri. Kita mengibaratkan diafragma. Diafragma itu sangat lembut sekali untuk secara mekanis ya. Ini pengibaratkan seperti diafragma itu bisa mengatur energi pernapasan di dalam tubuh kita sendiri. Ya, ini adalah kembali kepada sifat manusia. Sehingga kalau kita sudah punya diafragma, terlatih dalam pernapasan dada, perut yang sudah kita latih, sehingga kita itu bisa menuju ke alam dimensi, yaitu konsentrasi. Kalau dalam konsentrasi itu sudah posisinya, kalau dia sehat itu sudah diajak kepada belajar di tingkat 2 untuk mengendalikan energi atau mengambil untuk energi. Nah, tentunya sudah nggak pakai untuk pernafasan dada perut kembali, yaitu kita menggunakan diafragma tadi yang sudah kita miliki. Sehingga kalau kita sudah mempunyai diafragma tadi, kita masuk ke alam mengambil energi dari mikrokosmos masuk ke dalam mikrokosmos. Ini melalui apa yang seperti tadi diafragma tadi. Sehingga hitungannya kita tidak berlama-lama lagi, sekejap pun kita sudah bisa apa yang kita
kehendaki, mau untuk menolong orang-orang mengobati, mau untuk mengendalikan apa saja yang kita konsentrasikan, itu akan bisa terpenuhi. Bahkan kalau sudah profesional benar, dengan hitungan detik kita sudah bisa masuk ke dalam dimensi lain. Nah, inilah yang saya alami, atau inilah yang saya tidak bisa berteori seperti Mas Nugroho yang dikupas sampai detail gitu, saya nggak bisa. Jadi saya ulangi lagi, kalau dari saya adalah pengalaman mengolah diafragma kita untuk menuju kepada alam konsentrasi dimensi yang lain. Itu saja yang perlu kita sharing. Apakah itu benar atau tidak, monggo Mas Nugroho, Mas Sakti yang lebih senior. Saya juga perlu apa itu istilahnya, tambahan atau arahan. Atur suwun. Selamat malam. Monggo Mas Edi Laksono. Ya, sebelum kita bisa masuk ini nambah dikit ya. Mungkin kita harus memisahkan ya energi yang sifatnya fisik tadi ya. Fisik memang tadi yang pernapasan dada perut itu sebenarnya fisik itu. Tapi berdampak gitu ya. Jadi misalkan kalau kita latihan pernapasan perut, maka bisa menambah kemampuan kita dalam mengontrol emosi. Karena emosi itu penting, nanti berikutnya lari ke cita rasa tadi. Saya sebenarnya harus kita pisahkan gitu ya. Dada perut itu fisik, kita menyimpan energi di bawah perut, itu fisik sebenarnya. Makanya kalau kita ingin menyehatkan diri kita sendiri, itu sebenarnya kita latihan pernapasan dan menyalurkan energi kita kemana? Di organ-organ kita yang kurang sehat, sakit, dimana itu alirkan itu energi yang kita simpan ke bagian-bagian tubuh kita yang terasa sakit. Kan di samping kalau kita kemudian menggunakan, kalau kita udah bisa mengontrol emosi kita sudah lebih baik, itu mempunyai potensi gitu ya untuk mencapai itu tadi yang disebutnya kesadaran spiritual gitu ya. Ini kesadaran spiritual itu kan memerlukan banyak persyaratan gitu. Tidak sekedar kita seperti nggak ada latihan dan kita melakukan itu akan tercapai, tapi itu juga semuanya memerlukan latihan yang fisik tadi, kita menyimpan energi di bawah perut itu juga bermanfaat buat stamina, buat kekuatan, buat untuk bisa mengontrol emosi lebih baik lagi, buat menyiapkan diri kita untuk bisa mempunyai peluang yang lebih baik dalam mencapai kesadaran spiritual. Nah, kalau sudah bisa mencapai kesadaran spiritual, ada persyaratannya. Misalkan ya ada hening ya gitu kan. Kalau udah hening ya mungkin kita ada kesempatan bisa mencapai suatu kondisi yang sering disebut sebagai kesadaran spiritual, yang menurut Mas Hendro tadi itu alam konsentrasi di situ gitu ya. Daya cipta kita perlukan gitu ya. Dalam rangka kita bisa menyatakan sesuatu keinginan di kita, cipta rasa tadi untuk kita pusatkan menjadi sesuatu yang kita tuju apa. Syaratnya ya kita harus mencapai satu kesadaran spiritual di mana hal-hal yang kaitannya dengan persyaratan yang harus dipenuhi apa, kondisi-kondisinya seperti apa, ya persyaratan di jiwa raga kita, tubuh, pikiran, jiwa kita seperti apa, sehingga kita bisa memadukan, gitu ya, memanunggalkan, menyatukan cita rasa kita
untuk satu tujuan tertentu, katakan misalkan untuk membantu orang lain menjadi lebih sehat atau sembuh dari sakitnya. Itu kalau dari pertama harus kita pisahkan dulu pernapasan fisik dan pernapasan non fisik. Itu mungkin makanya itu sebenarnya itu satu rangkaian yang panjang. Kita di awal tadi Mas Kisno aja bilang ini tuh bisa dokter itu kan, namanya dokter tuh bertahun-tahun itu nggak bisa kalau hanya 1-2 sesi kita bahas ini langsung tamat, enggak. Itu makanya saya mulai dari yang gagal dulu ini loh. Kita latihan dulu yang fisik, gitu kan, dada perut, dada perut apa, kombinasi dada perut apa, gitu kan, manfaatnya gimana, ini dampaknya untuk kesehatan. Kalau buat yang sepuh-sepuh nggak pernah latihan itu, latihannya bahaya, gitu ya. Itu memang pernapasan fisik terutama itu ya harus bertahap dan memang perlu waktu yang lama untuk bisa meningkatkan hitungan genap-genapnya itu satu tingkat itu perlu waktu lama, tidak bisa langsung 20 gitu kan, 50 nggak bisa. Jadi harus dari yang sedikit tapi terus yang sering kita latih bisa banyak gitu ya. Konsentrasi ternyata yang bermanfaat untuk stamina, bermanfaat untuk katakan mengontrol emosi perut gitu kan ya. Ya kita konsentrasi pernapasan yang lebih simpel gitu kan. Dada perut itu kan sulit menurut saya gitu kan. Lebih simpel perut aja lah gitu kan. Perut kita konsentrasikan, kita simpan energinya di bawah perut dan sewaktu-waktu kita manfaatkan bantu kita untuk bisa menyehatkan kita dan organ kita di mana yang kurang sehat ya kita sehatkan dengan energi, kita alirkan energi dari pusat penyimpanan energi kita ke organ-organ kita yang kurang sehat. Kemudian kalau mau ditambah yang tingkatannya lebih tinggi lagi ya memang itu yang non fisik itu dari saya mungkin dari Mas mungkin caranya beda ya. Jadi kalau memang kita yang non fisik memerlukan hening menang itu tidak ada persyaratan hitungan tadi, justru pernapasannya beda itu lebih ya dari perspektif. Oke, sebelum kita lanjut dari Mas Muhaimin ini masih ada raise hand ini. Oh, nanti disambung ke Mas Kisno ya. Monggo Mas Muhaimin. Masih banyak unek-uneknya ini sebenarnya. Ya, masih awam banget saya masalah seperti bertemu dengan para ahlinya sekalian. Nanti dilanjutkan sesi berikutnya, kita akan berlanjut kok Mas Muhaimin, tenang aja, nggak usah khawatir. Iya. Jadi ini mungkin pertanyaannya bertuju ke Mas Nugroho. Pertanyaan pertama, seperti yang saya tangkap dari pemaparan dari sebelumnya. Jadi efek utama melatih pernapasan itu jadi yang pertama kali kita rasakan yaitu dalam kesehatan. Arahnya ke situ. Nah, yang saya pertanyakan, terkadang kita sering juga di lapangan itu menemukan siswa-siswa yang pingsan segala macam ini. Jadi kita di sana ada pengobatan namanya Mas gitu. Ada juga yang mengajarkan untuk mengobati siswa-siswa yang mungkin itu mengalami pingsan atau yang lainnya. Nah, pertanyaannya kan itu kan sudah naik ke tingkat transfusi energi kan sebenarnya itu Mas. Jadi menyembuhkan orang lain itu udah tingkatnya sebenarnya udah naik level itu. Jadi pertanyaan saya itu sebenarnya energi ini hal utama atau hal sampingan maksudnya gitu. Jadi di dalam tubuh manusia ini juga kan terdapat, jadi ada penelitian dari dokter gitu kan, di dalam tubuh manusia ini bisa menyembuhkan dirinya sendiri gitu. Nah, energi ini itu fungsi utama
untuk menyembuhkan atau emang fungsi pemicu supaya kekebalan tubuh atau daya untuk menyembuhkan diri manusia itu lebih cepat gitu. Nangkep? Mohon maaf nih Mas. Pertanyaan gitu, ini energi ini daya utama atau hanya daya penunjang agar proses penyembuhan tubuh di dalam diri manusia ini terasa lebih cepat misalnya. Lebih kurangnya seperti itu pertanyaannya. Ya, saya jawab, tetapi penjelasannya nanti pada sesi berikutnya. Saya tanya balik. Dulu yang saya tahu, jurus pembukaan itu diberikan sebelum jurus 1, 2, 3 dan tetapi sekarang pada tahap butek ya. Kenapa disebut jurus bukaan? Ya. Justru di situ kita diajari memompa, memasukkan energi bumi pertiwi bawah tanah. Tapi kan sejarah berubah, ya. Sehingga itu baru dibuka mungkin pada tahap putih atau mungkin pada pendalaman warga. Ya. Jadi kalau memang harus demikian, ya kenapa? Ya saya nggak tahu sejarah dulu itu kan kalau melatih nggak sebanyak sekarang ya, hanya 10 orang, 3 orang. Kalau sekarang kan kita pelatih tidak mengenal satu persatu. Tapi coba renungkan, kenapa disebut jurus pembukaan, bukan jurus penutup? Jadi yang dari istilah itu aja saya sudah ini, wah harusnya memang ini dilakukan sebelum melakukan jurus dan mungkin latihan sambung. Itu aja dulu, nanti kita bisa pada sesi berikutnya bisa kita diskusikan lagi. Terima kasih. Monggo mungkin Mas Kesno terakhir. Sekedar menanggapi saja ya, Mas Ajis. Yang pertama tadi pembahasan kita mengenai pernapasan, bahwa tadi yang dipaparkan oleh Pak Sakti mengenai jantung, saya jadi ingat ilmu olahraga. Di dalam dunia olahraga itu ada yang namanya FO to max. Jadi istilah olahraga kalau ada transfer pemain sepak bola gitu misalnya, itu biasanya klubnya itu memeriksa atlet dunia itu, dia disuruh di treadmill, dipasangkan badannya itu sebenarnya selain memeriksa jantungnya, itu memeriksa paru-parunya. Dia lari beberapa kilometer, kemudian diperiksa serapan O2-nya ke dalam paru-parunya. Nah, di pernapasan itu sebenarnya fungsinya juga sama tadi yang tadi diterangkan Pak Sakti adalah jantungnya, tapi sebenarnya ada satu lagi tadi paru-paru. Nah, paru-paru itu setiap manusia berbeda-beda gitu. Kita kan Tuhan itu gitu. Ada paru-parunya memang serapan O2-nya begitu besar gitu. Sehingga saja nanti 1-2 orang itu bisa menahan sampai 20 bisa sebenarnya gitu. Tapi ada juga yang tidak gitu. Ada yang mungkin 10 gitu bisa gitu. Karena paru-parunya serapan O2-nya itu kecil gitu. Jadi itu yang perlu kita tahu dari sisi pengetahuan olahraga. Artinya apa? Kita memang daya tampung paru-paru itu sebenarnya berbeda-beda. Apalagi kalau usia. Yang pertama. Kemudian yang kedua, berkata Mas Edi Laksono, betul. Tadi makanya saya dari awal saya di batasan gitu. Kenapa kita mau di mana yang kita mau? Tapi kan sudah lanjut masuk ke energi.
pada dasarnya energi itu percaya atau tidak itu pasti terjadi gitu. Karena itu sunatullahnya begitu. Soalnya itu juga memberikan penjelasan bahwa manusia ada makhluk energi sebenarnya gitu. Contohnya adalah ketika orang nafas regenerasi sel itu nggak bisa dihentikan. Artinya dia secara otomatis sunatullahnya begitu. Nah, kita dan yang lain pernafasan kita itu hanya memperkuat keyakinan itu sehingga kemudian itu lebih kuat. Nah, dalil yang menguatkan bahwa energi itu tidak tolak. Percaya itu perbuatan kita ataupun doa dalam bahasa agama misalnya. Nah, perbuatan itu kalau baik maka akan kembalinya baik. Percaya atau tidak maka dia akan kembalinya baik. Sahabat sunatullahnya buruk jadi buruk. Mau dia atau tidak, ketika dia berbuat buruk kembalinya juga akan karena semesta akan berputarnya. Jadi energi itu ada niscayaan. Nah, itu nanti pesan Mas Ngobrol dilanjutkan berikutnya. Kita sudah cukup larut ya, mungkin para sepuh-sepuh kita terima kasih. Mungkin kita cukupkan. Kami ucapkan terima kasih buat Kadang Sepuh yang sudah meluangkan waktu dan juga energinya untuk berbagi pengetahuan pada malam hari ini. Oleh karena itu, insya Allah nanti akan kita sambung lagi di sarasen-sarasen selanjutnya. Semoga kita diberi kesempatan, usia waktu dan juga kesempatan, mungkin bisa sarasen secara offline. Selama ini baru bisa secara online. Oleh karena itu, marilah kita tutup acara sarasen pada malam hari ini dan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Kisana Aziz. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.